Oke Sobat Tia, this is Ari and I am back untuk lanjutin basic 3 dari Writing Task 2. Video yang sekarang tidak panjang, saya akan liatin body paragraph, detailnya seperti apa, contohnya seperti apa, dan conclusion, cara nulisnya seperti apa. So, bumper time. In audio. Oke. Kalau di 2 video sebelumnya saya ngasih lihat template, saya kasih lihat cara menulis paraphrasing seperti apa, body paragraph seperti apa, conclusion seperti apa. Di video yang sekarang, video yang lebih pendek ini, saya mau kasih lihat contoh, oke? Em, yang ini bookletnya berbeda, jadi boleh ambil di link yang di bawah, di bagian deskripsi, culik dulu di situ. Ini bookletnya lebih murah, and I can guarantee you ini harganya jauh lebih murah daripada 1 kali pertemuan di tempat les bahasa Inggris. Nah, without further ado, saya share screen sekarang. Oke, kita lihat. Oke, body of essay kan. Jadi gini, body of essay itu pasti ada 2 minimal. 3 lah maksimal, jangan lebih dari itu. Kemarin ini saya udah jelasin tentang, nah ini, topik sentence, supporting sentences, developing sentences. Topik sentence itu boleh 2 kalimat, boleh. Tapi topiknya hanya boleh 1. Ada beberapa kasus di mana topik sentence-nya itu dibelah menjadi 2 dan nggak berurutan di satu di atas, satu di tengah. Itu bisa aja selama selama topiknya masih 1, itu nggak apa-apa. Tapi developing sentence dan supporting sentence itu bisa lebih dari 1. Just remember what I said di video basic yang kedua. Kalau lupa lagi aturan pakai supporting sama developing sentence, coba dilihat lagi videonya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat 2 sampel video, 2 sampel paragraf yang ditulis oleh 2 orang yang berbeda, tapi topiknya sama. Oke, ini ada di booklet. Nah ini yang version 1. Overseas students come to Australia, sampai tourism is one such choice. Oke, coba dibaca ini, coba rasain, dapat nggak topik sentence-nya, dapat nggak supporting sentence-nya, dapat nggak developing sentence-nya. Gimana rasanya bacanya? Enak atau agak bingung? Lalu bandingkan dengan yang kedua. Bandingkan dengan yang kedua, again, cari topik sentence-nya, cari supporting-nya, developing-nya. Rasanya bagaimana? From one sentence to another, dari one idea to another, flow-nya enak atau enggak? Bandingkannya itu. Oke? Nah, pertanyaan saya setelah selesai baca nih, saya anggap udah selesai baca ya. Kalau belum, berarti tadi nggak nge-post. Setelah selesai baca, mana yang lebih baik and why? Kalau jawaban kamu yang lebih baik adalah version 2, you're right, kamu benar. Em, tapi kalau alasannya hanya karena, oh yang sampel 2 lebih bagus atau version 2 lebih bagus karena lebih panjang, then you don't get the concept. Jangan karena lebih panjang jadi lebih bagus. Word count is not your goal. Jangan pernah berpikir semakin banyak kalimat, semakin banyak kata yang ditulis, semakin besar nilainya. Bukan itu. Nah, tapi kalau kita bandingkan, saya mundur ya sedikit ya. Kalau kita bandingkan, nah ini, dengan version 1, sadar nggak bahwa from one sentence to another itu it feels broken, mechanical, disjointed, flow-nya kayak nggak connected gitu. Sementara di yang kedua, lebih flow-nya lebih enak, lebih mudah diikuti, walaupun lebih panjang ceritanya. This
is because yang sampel 2 dia pakai konsep topic sentence, supporting sentence, developing sentence. Bahkan di sini supporting sentences-nya ada 3. Lalu masing-masing dikasih developing sentence, dikasih detail tambahan untuk memperkuat statement. Dan kalau ngelihat yang supporting sentence 3, SS3 yang paling akhir, dia ada 2 developing sentences-nya. So, ini yang saya bilang di video basic 2 bahwa basicnya memang cuma topik supporting developing, tapi eventually kalau mau dimodify boleh. Syarat-syaratnya sudah tahu, saya sudah bahas di video basic 2. Oke. Start writing like this. Mau di bahasa Indonesia pun it works. Why? Karena banyak murid saya yang pakai ini untuk nulis tugas akhirnya atau skripsinya. And they got A. Why? Karena mudah untuk dimengerti. The whole idea of writing itu bukan untuk terlihat pintar, jadi akhirnya berusaha menggunakan advanced words. Bukan. The whole idea of writing bukan itu. The whole idea of writing adalah menyampaikan pesan secara tertulis supaya pembaca bisa mengerti. Karena logikanya gini, kalau nulis, nanti one day kamu kuliah di luar, kamu harus buat research paper, atau report, atau summary, atau journal, academic paper, whatever it is, itu kan dengan harapan supaya dibaca oleh orang lain. Kalau orang lain bisa membaca dan mengerti dengan mudah, then you're a successful writer. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang hanya sekelompok orang saja yang bisa mengerti, berarti itu udah jadi kriptik lah istilahnya, udah jadi eh, bukan sesuatu untuk mensebarluaskan ilmu. So, be the second version of writer. Jadilah orang yang mau tulisannya bisa dimengerti oleh pembacanya. Oke? Okay? Nah, remember the steps. Coba pilih satu idea dari plan yang kamu bikin, lalu bikin jadi sebuah statement in your head. Nanti setelah dapat, coba dibikin jadi sebuah topic sentence. Jadi di sini lebih akademik gitu. Kasih detail seperti supporting sentence untuk memperkuat si topik atau si statement. Dan develop si supporting sentence-nya. Yang paling gampang yang saya bilang waktu di basic 1, di video basic 1, kalau supporting sentence paling gampang kasih reason, developing sentence paling gampang itu kasih example. Udah itu paling gampang deh. Now, moving on, kita bicara conclusion sekarang. Okay? Remember what I said. Kalau conclusion itu tidak boleh ada new information. Jangan. Jangan ada new information. Kalau disimpan new information itu udah bukan conclusion lagi. Okay? Moving on. Ini saya mau kasih lihat satu contoh writing. Tapi saya kasih lihat soalnya dulu. Balanced diet or eating balanced meals is the key to a healthy life. Do you agree or disagree? Setuju atau enggak bahwa balanced meal atau balanced diet itu key to healthy life? Mungkin setuju, mungkin tidak setuju, mungkin 50-50, up to you. Tapi let's play pretend, kita berandai-andai. Seandainya kamu menulis ini dan this is your writing. Nah, kayak gini. Although balanced diet is important, there are other factors kayak gitu-gitu ya. Anggap aja ini tulisan kamu. Introduction, lalu body one, ini culture related reason. Jadi ini semua tentang culture. Ada tentang Inuit, ada Inuit itu tribe Indian, Eskimo gitu. Atau orang-orang Hindu itu berhubungannya dengan culture. Lalu di body 2 atau paragraph 3 ini tentang stress level, mental health. Udah beda topik. Dan ini belum ada conclusion, tapi sudah mencapai 248 words. Sudah udah udah hampir achieve. Now, the challenge is this. Coba baca
ininya, si paragrafnya, and then tulis conclusion. Try not to write lebih dari 5 menit. 5 menit aja, hanya untuk tulis conclusion. You need to cover, ada tentang culture-nya, ada tentang stress, tentang mental condition, mental state. Dan kasih suggestion as a final thought. Oke, 5 menit ya. Boleh di-pause dulu. Nah, anggap nih sudah nge-pause. Saya akan kasih lihat sampel dari buku yang saya pakai. In conclusion, there are many factors which contribute to a healthy life other than diet. There are many factors. Selain diet, selain menu makanan. It can be seen that while many people in different cultures do not necessarily have a balanced diet, different culture, they are nevertheless reasonably healthy. Perhaps stress level. Okay, sekarang stress level are much more important indicator of health and well-being than diet. Udah, nggak kompleks, hanya sesederhana ini. So, that's how you write a concluding paragraph. Kalau bikinnya mirip film Marvel, MCU, ada end credit scene dan itu nggak nyambung sama filmnya, tiba-tiba jadi kayak bridging ke film baru, that's not a conclusion. Itu bukan conclusion. So, hati-hati. Banyak yang kejebak nulis conclusion. Okay, so that's it. Nah, di yang video sekarang saya ada sedikit challenge lagi. This is still agree disagree. The media pay too much attention to the lives and relationships of celebrities such as actors, singers, or footballers. They should spend more time reporting the lives of ordinary people instead. Pertanyaannya agree or disagree. Tapi sebelum dijawab, coba pilih dulu satu standpoint. POV kamu, point of view kamu mau sebagai jurnalis atau mau sebagai reader. Karena akan punya pola pikir yang berbeda. Dan kalau kita sudah memilih, oh saya sebagai jurnalis, saya mau respon ke ini. Dengan teman kamu yang memilih, oh saya mau sebagai reader, respon ini. Nggak akan sama point of view-nya. Saya bukan bicara agree disagree-nya ya, tapi reasoning-nya akan berbeda. Tapi itu akan menjadi lebih mudah daripada kalau kamu ngawang-ngawang. Nggak sebagai jurnalis, nggak sebagai reader, atau malah sebagai dua-duanya. Akan challenging untuk ditulis. So, I suggest pilih dulu itu, baru jawab agree atau disagree. Setelah itu, spend 5 minutes. Coba bikin plan. Agree-nya kenapa, disagree-nya kenapa. Ya, and then tulis conclusion. Now, the process of doing this, dari mulai analyzing the question, bikin plan, writing, sampai proofreading, coba batasi jangan sampai lewat 40 menit. So, set your timer 40 minutes, mulai analyze, mulai plan, sampai selesai. Kalau alarm goes off, bunyi nih, ya udah berhenti writingnya. Di situ kamu tahu bahwa, oh, ternyata saya butuh waktu lebih dari 40 menit untuk nulis ini. And if you want my feedback, tulis di komen, nanti saya kasih linknya, and then kirim via link itu, nanti saya kasih feedback. Alright, so that's it. Thank you. Now, friendly reminder again, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ini ke teman-teman, karena tujuan saya bikin video ini supaya teman-teman di luar sana yang mungkin secara budget terbatas dan tidak punya akses ke tempat kursus bahasa Inggris, bisa juga belajar IELTS dengan cara yang sedikit berbeda tapi cheaper, more affordable. Itu deh intinya. And thank you very much for staying this far. See you again in my next video. Masih tentang task 2 tapi lebih detail. Okay? And bumper time. In audio.